Halo teman-teman Indonesia College. Siapa nih yang udah nungguin pengumuman pendaftaran di PTDI STTD? PTDI STTD adalah perguruan tinggi ikatan dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Sekolah kedinasan ini menyelenggarakan pendidikan di bidang transportasi darat. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar, simak informasi berikut ya. Untuk formasi pendaftaran taruna baru, PTDI STTD membuka 2 jalur berbeda untuk program pola pembibitan atau Polbid, yaitu Polbid Kemenhub yang merupakan formasi yang terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh domisili asal dan bersifat nasional. Lalu yang kedua, Polbid Pemda yang merupakan formasi dengan persyaratan khusus berupa wajib berdomisili sesuai wilayah formasi program studi pemerintah daerah yang dibuktikan dengan IKTP atau KK. Pada tahun 2022 ini, total kuota penerimaan taruna baru PTDI STTD sebanyak 912 orang. Lebih lengkapnya yaitu sebagai berikut. Lalu untuk persyaratan penerimaan, persyaratan umumnya 1. Warga negara Indonesia, 2. Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun pada 1 September 2022. 3. Tinggi badan minimal pria 160 cm dan wanita 155 cm. 4. Bagi pendaftar formasi pola pembibitan Kemenhub, khusus putra atau putri Papua atau Papua Barat, wajib mencantumkan surat keterangan orang asli Papua atau OAP. 5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, serta bebas narkoba. 6. Calon taruna tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama atau adat. 7. Calon taruni tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga. Lalu 8. Penglihatan normal dan tidak buta warna baik parsial maupun total. 9. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. 10. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna atau taruni perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 11. Bersedia menaati segala peraturan pada pelaksanaan Polbid perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub. 12. Bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal. 13. Khusus formasi Polbid Kemenhub bersedia ditempatkan di UPT Kemenhub di seluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. 14. Dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. 15. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. 16. Bersedia menandatangani formulir pernyataan calon taruna atau taruni di si pencatar Kemenhub tahun 2022 dengan materai 10.000. Lalu yang terakhir, memiliki email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid. Selanjutnya, untuk persyaratan akademik, yang pertama, untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7 untuk skala penilaian 1-10 atau 70 untuk skala penilaian 10-100 atau 2,8 untuk skala penilaian 1-4. Sedangkan untuk peserta formasi Polbid Kemenhub khusus putra atau putri Papua atau Papua Barat tidak kurang dari 6,5 untuk skala penilaian 1-10, 6,5 untuk skala penilaian 10-100, atau 2,6 untuk skala penilaian 1-4.
Lalu yang kedua, untuk lulusan tahun 2022 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 serta semester gasal kelas 12, minimal 70, sedangkan untuk peserta formasi Polbid Kemenhub khusus putra atau putri Papua atau Papua Barat minimal 65. Dengan ketentuan, pada saat pendaftaran ulang, yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan menunjukkan ijazah. Lalu yang ketiga, untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-100 atau skala penilaian 1-4, diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah. 4. Bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang kelima, yaitu lulusan SMA atau MA IPA sederajat. Untuk SMK dengan jurusan sebagai berikut. Selanjutnya untuk tahapan seleksi penerimaan PTDI STTD. Tahapan seleksi dimulai dengan seleksi tahap 1 yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi, lalu seleksi tahap 2 yaitu seleksi kompetensi dasar, dilanjutkan dengan seleksi tahap 3 yaitu tes kesehatan dan kesamaptaan, dan seleksi tahap 4 yaitu psikotes dan wawancara, dengan rincian biaya sebagai berikut. Untuk jadwal seleksi Polbid Kemenhub, yang pertama pendaftaran pada tanggal 9-30 April 2022, lalu pengumuman peserta SKD pada bulan Mei, pelaksanaan SKD pada bulan Juni, pengumuman hasil SKD pada awal Juli, pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan pada bulan Juli, lalu pelaksanaan psikotes dan tes wawancara pada bulan Agustus, dan pengumuman hasil pantukhir pada awal September 2022. Bagi kalian yang tertarik untuk masuk ke PTDI STTD, Indonesia College punya solusinya nih. Indonesia College membuka bimbingan belajar DepHub 2022 dengan program jaminan dan diskon hingga 40% untuk biaya pendaftaran. Indonesia College sudah terpercaya sejak tahun 1993 dan telah banyak meloloskan siswa ke perguruan tinggi kedinasan, termasuk STTD, dengan rincian sebagai berikut. Nah, apa saja sih yang akan didapatkan di bimbingan belajar Indonesia College? Yang pertama, kamu akan mendapatkan konsultasi dan pendampingan sampai selesai. Kamu juga akan mendapatkan modul HOTS, serta mendapatkan all-in program yang meliputi 1. Materi lengkap akurat, 2. Dinjas atau samapta intensif, 3. Program profesional, 4. Tryout progresif mirip BKN, lalu kelas tatap muka dan online, dan asrama gratis, serta masih banyak lagi fasilitas dan keunggulan lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk raih impianmu bersama Indonesia College.